Hai Besti, sahabat Vivin Food and Garden, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti, kali ini aku akan berbagi resep bagaimana cara membuat donat kentang yang mudah, murah, dan gak bikin ribet. Gak perlu pakai mixer maupun cetakan. Dan tentunya bahannya kamu mudah mendapatkan di warung dekat rumahmu. Donat kentang ini rasanya benar-benar enak, lembut, luarnya crispy, dan bisa kamu beri topping apa saja yang kamu sukai. Agar tidak berlama-lama, ayo Besti, kita siapkan bahan-bahan dan langsung membuatnya. Rebus kentang bersama kulitnya sampai matang dan lembut. Haluskan kentang pada saat masih panas sehingga lebih mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan dan takarannya kalian bisa lihat di deskripsi. Siapkan wadah, mangkok atau baskom yang cukup besar untuk tempat kita mengaduk bahan dan mengulen. Untuk langkah awal, kita siapkan larutan pengembang. Di sini kita masukkan bahan seperti ragi, gula pasir, air, dan susu bubuk. Kemudian dengan whisker kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lalu diamkan untuk membiarkan ragi berproses. Larutan pengembang ini kita biarkan lebih kurang 10-15 menit. Tujuannya agar raginya berproses. Bila larutan pengembangnya berwarna putih dan berbuih, itu tandanya raginya aktif. Bila tidak terjadi perubahan, maka kita harus mengganti dengan ragi yang baru. Larutan pengembang sudah siap kita gunakan. Aduk-aduk kembali, kemudian masukkan seluruh bahan untuk membuat roti. Gunakan spatula atau centong untuk mengaduk sampai semua bahan tercampur rata. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen agar aku semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk jenis tepung, kalian tidak perlu khawatir, bisa digunakan tepung apa saja. Tepung serbaguna, tepung protein tinggi, maupun tepung protein sedang. Kita akan menguleninya cukup dengan tangan, tidak perlu menggunakan mixer. Oh ya Besti, di sini margarin sebaiknya kita masukkan yang paling terakhir bersama garam. Aduk dan uleni secara perlahan. Kita uleni pelan-pelan sampai kita mendapatkan adonan yang cukup kalis. Kita bentuk bulatan, lalu kita resting atau kita diamkan kira-kira 20-30 menit. Kita tutup dengan kain. Diamkan sampai adonan mengembang 2 kali dari adonan sebelumnya. Setelah 30 menit, tutup kain, kita buka. Nah, adonan sudah mengembang 2 kali lebih dari adonan sebelumnya. Keluarkan adonan, letakkan di meja kerja. Bila lengket di tangan, taburkan sedikit tepung. Uleni lagi adonan pelan-pelan dan cukup sebentar saja. Bentuk bulatan seperti yang pertama.
Adonan kemudian kita ambil sedikit demi sedikit, lalu kita bentuk bulatan-bulatan kecil. Kalian dapat menimbang atau kalian bisa mengkira-kiranya. Adonan bulatan yang sudah kita bentuk, kita tutup dulu sebentar, kira-kira 5-10 menit hingga mengembang. Supaya adonan tidak saling berlempet dan memudahkan saat menggoreng, kita alasi dengan kertas roti. Lalu diberi sedikit taburan tepung. Oh ya Besti, jangan lupa siapkan penggorengan dan beri dengan minyak secukupnya. Panaskan minyak, tetapi jaga jangan sampai keluar asap. Masukkan adonan satu demi satu. Di sini kita menggoreng cenderung apinya kecil ya, supaya tidak mudah gosong, dan membalik cukup 1 kali supaya tidak terlalu menyerap dengan minyak. Goreng hingga berwarna kecoklatan emas. Itu tandanya sudah matang. Angkat lalu tiriskan. Goreng seluruh adonan satu demi satu hingga habis. Oh ya Besti, saat menggoreng jangan ditinggal ya. Dan ingat, cukup 1 kali dibalik supaya tidak terlalu menyerap minyak. Ternyata membuat donat kentang yang lembut, enak, luarnya crispy, tidaklah susah. Bisa kita lubangi atau polosan saja. Nah Besti, donatnya nampak mekar, gemoy-gemoy, bikin gemes dan bikin ngiler. Agar donat kentangnya semakin lezat, bisa ditambahkan dengan topping apa saja yang kamu sukai. Bisa dengan gula halus donat, atau bisa juga diisi dengan selai ataupun dengan flah. Oh ya Besti, jangan lupa ya, like, share, subscribe, dan komen agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten lain yang bermanfaat. Ternyata membuat donat kentang tidak susah, dan aku yakin kalian bisa membuatnya. Oke Besti, demikian tadi ulasan dariku. Semoga kalian menyukainya dan bermanfaat. Oleh karena itu, kalian wajib mencobanya. Resep ini bisa dijadikan ide jualan karena modalnya yang tipis, tapi dapat untung yang lumayan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa nantikan tayangan Wiwin Food and Garden berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.